Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para talabah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas anugerah kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk menjalankan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan niat kita semua dalam rangka thalabul ilmi betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan, diperintahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena belajar atau menuntut ilmu merupakan satu kewajiban bagi setiap individu dari kita semua. Maka di dalam mempelajari ilmu tentunya kita harus betul-betul memahami ilmu apa yang memang sesuai dan cocok dengan kita. Makanya dikatakan yang bagi li talibil ilmi ayyakhtar min kulli ilmin ahsanahu. Maka seyogianya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang merupakan kewajiban bagi kita semua untuk memilih dari ilmu-ilmu yang ada ahsanahu, bahkan ilmu yang terbaik yang ada di dunia ini. Karena ilmu itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada ilmu qadim, berarti ilmunya Allah. Yang kedua ilmu hadis, berarti ilmunya makhluk. Ilmu hadis itu ada tasdiqun wa tasawwurun, tasawwurun wa tasdiqun. Tasawwur itu artinya memahami sesuatu tanpa menisbatkan hukum atas sesuatu tersebut. Memahami sesuatu, ini namanya buku, ini namanya manusia, ini namanya pohon, itu tasawwur. Tasdik, ya, menisbatkan hukum. Maka kita sebagai umat muslim haruslah memahami ilmu-ilmu yang paling penting bagi kita, terutama di dalam kita menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini.
Maka dikatakan wa may yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Maka berusaha kita untuk mempelajari apa-apa yang kita butuhkan pada urusan agama kita fil hali, pada waktu sekarang, wal ma'ali, dan juga yang akan datang. Yang kita perlukan, yang kita butuhkan saat ini ilmu apa? Terutama yang berkaitan dengan agama. Allah perintahkan kita sholat, maka pelajarilah ilmu sholat. Karena sholat merupakan satu hal yang Allah wajibkan, dan dalam setiap hari Allah perintahkan 5 waktu. Mau gak mau kita harus mempelajari ilmu tentang sholat, yang itu semua kita lakukan setiap harinya. Filhal. Begitu juga untuk kedepannya. Seperti ilmu haji misalkan, bagaimana cara manasik haji. Satu waktu ketika kita diberikan rezeki lebih sehingga kita bisa berangkat haji, dan kita harus juga memahami tentang praktikal di dalam manasik haji. Ilmu puasa, ilmu di dalam rumah tangga, bagaimana hak seorang istri, bagaimana kewajiban suami, bagaimana tanggung jawab dia atas keluarganya di dalam bermasyarakat dengan lingkungannya dan sebagainya. Itu semua harus didasari dengan keilmuan, dan ilmu tersebut penting untuk kita pelajari karena hal tersebut berkaitan dengan aktivitas kita selama ini. Dan yang paling penting lagi, wa yuqaddamu ala ilmi tauhidi wa ya'rifullah ta'ala bid-dalil. Dan yang paling penting adalah mendahulukan memahami tentang ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para rasul dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, misi utamanya diutusnya mereka adalah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan juga mengetahui tentang Allah dari sifat-sifatnya, bidalili, dengan dalil-dalilnya. Allah itu wujud, mana dalil aklinya, mana dalil naklinya. Kita bako mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, dan seterusnya dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sifat jaiz, ada juga sifat muhal. Kenapa dikatakan tersebut wajib untuk kita pelajari, dan bahkan yang paling utama untuk kita pelajari? Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Karena imannya, yang pernah saya sampaikan, si muqallid. Siapa muqallid? Muqallid itu orang yang keimanannya didasari karena mengikuti. Kita kan dasar iman kita, fondasinya adalah mengikuti. Mengikuti siapa? Ya mengikuti orang tua. Karena orang tua kita, orang tua yang beriman, ibu beriman, bapak beriman, kita dilahirkan, maka secara otomatis kita mengikuti agama yang dianut oleh orang tua kita, maka kita menjadi beriman. Imannya muqallid, imannya kita ini dihukumi sah, diterima, tetapi ya kita tetap akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala bitarkil istidlal, karena kita tidak berusaha untuk menguatkan keimanan yang ada dalam diri kita dengan berusaha mencari bukti dan dalil atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan potensi apa? Akal. Yang fungsi dan gunanya adalah untuk berpikir, bertafakur tentang kebesaran Allah, bertafakur tentang ciptaan Allah. Maka ketika akal ini kita gunakan untuk berpikir atas kebesaran Allah,
maka iman kita akan menjadi kuat dan tidak akan mudah untuk digoyahkan, karena iman kita bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi berdasarkan dengan dalil, bukti, hujah yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis dari Muhammad SAW, maupun secara logika pemikiran. Nah, pentingnya untuk kita duduk di majelis taklim, duduk di tempat-tempat di situ diajarkannya ilmu agama, diantaranya untuk memperkokoh, memperkuat keimanan kita dan juga keimanan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga akidah kita, iman kita tidak tergoyahkan dengan apapun. Jadi penting untuk kita pelajari tentang ilmu tauhid, ilmu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lanjutkan tentang pembahasan fikih kita yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan daripada sholat. Pada pembahasan yang lalu dikatakan la tabtulu bi harakatin khafifatin wa in kasurat wa tawalat bal tukrahu katahriki usbu au asabi fi haqqin au subhatin ma'a qarari kaffihi au jabnin au syafatin au dzakarin au lisanin li annaha tabi'atun li mahalliha al-mustaqirrah kal asabi, bahwa tidak sampai membatalkan daripada sholat kita disebabkan dengan gerakan-gerakan yang ringan. Jadi kan pembahasan yang lalu bahwa bergerak melebihi dari 3 kali gerakan itu bisa membatalkan daripada sholat, baik disengaja atau tidak. Berbeda dengan gerakan-gerakan yang ringan, walaupun dilakukan dengan berkali-kali dan juga berturut-turut, itu hanya dihukumi sekedar makruh saja. Contohnya kata riki usbu, seperti halnya menggerakkan 1 driji au asabi, atau driji tangan kita fi haqqin ketika kita menggaruk, ya itu nggak sampai membatalkan. Gatel, nah ini garuk driji 1 begini, ini nggak batal, ini juga nggak batal, ya kalau begini baru batal, ya. Jadi cara garuk dalam sholat itu yang digerakkan drijinya aja, ya jangan sampai menggerakkan tangannya atau telapak tangan, ya. Atau seperti halnya menggerakkan tasbih tapi ma'a qarari kaffihi, dengan menjaga kestabilan daripada telapak tangan. Saya sholat dengan tasbih tapi drijinya doang yang muter-muter, itu juga nggak sampai batal, ya. Au jabnin, atau menggerakkan apa namanya ini, telapuk mata, ya, kedip-kedip sholat, ya, cacingan. Nah jadi benar cacingan, ya, bukan lagi ngelirik cewek, bukan, tapi kedip-kedip, ya, itu nggak sampai batal, ya. Al-dzakarin, atau kemaluan kita, itu kita bahas kemarin, sholat subuh habis bangun pagi langsung wudhu karena waktu mepet, masih tegang, itu digerak-gerakin, nggak sampai batal, ya. Atau lisan, ya berarti mulut kita nih bergerak-gerak, ya. Kenapa hal tersebut tidak sampai membatalkan daripada sholat dan dikatakan harakat khafifah, gerakan yang ringan, li'annaha tabi'atun, karena itu semua sifatnya mengikuti lima haliha, pada tempatnya, al-mustaqirah, yang menetap. Contoh seperti driji, ini sifatnya mengikuti pada telapak tangan, ini mengikuti pada wajah, ya, ini mengikuti pada anggota yang pokok, ya, bukan merupakan anggota inti, tapi farun tapi yang mengikuti dari anggota-anggota intinya. Maka dengan demikian tidak sampai membatalkan dari sholat kita ketika menggerakkan anggota-anggota tersebut, walaupun dilakukan dengan berulang-ulang, ya, terus menerus, ya,
lebih dari 10 kali gerakan, nggak sampai membatalkan, tapi hanya sekedar makruh. Wa kharaja bil asabi al kafu, berbeda dengan driji yaitu telapak tangan, maka fatahriquha salasan wilaha mubtilun, maka ketika kita menggerakkan telapak tangan ya dengan berturut-turut sebanyak 3 kali atau lebih, maka hal tersebut mubtilun, bisa membatalkan dari sholat. Nanti sholat telapak tangan ini gerak-gerak karena pegel. Nah ini adalah telapak tangan. Kalau driji enggak, nanti kalau telapak tangan batal ya, digerakkan sebanyak 3 kali atau lebih, karena itu sudah dikatakan gerakan yang kasirah, gerakan yang banyak itu berarti lebih dari 2, 3 itu udah banyak, jamak bahasanya. Illa ayyakuna bihi jarabun la yasbiru ma'ahu adatan ala adamil haqqi fala tabtul, kecuali adanya tangan kita ini mengalami ujian, semisal jarob, gatal-gatal budi ya, layasbir mau yang memang nggak kuat kalau kita tahan itu, kita nggak garuk-garuk, nggak kita ini secara umum, maka dengan menggaruk-garuk daripada telapak tangan tersebut, hal tersebut tidak sampai membatalkan daripada sholat. Alasannya lidorurati, karena ad-darurat tuqbihul mahdurat. Darurat itu memperbolehkan yang sesuatu yang dilarang. Wa qala syekhuna wa yukhadu minhu anna man ibtala bi harakatin ittirariyatin yang syar'anha amalun kasirun yusu biha bihi, maka dari hal tersebut guru kami berkata, orang yang diuji dengan sesuatu sehingga dia bergerak-gerak ittirar, gerak-gerak yang memang tidak disengaja sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang banyak, hal tersebut sumihu, diperbolehkan atau dimaafkan, tidak sampai membatalkan daripada sholat. Jadi gerak itu ada gerak doruri, ada gerak ikhtiari. Gerak doruri ikhtiari itu gerak dengan disengaja. Ini gerak ikhtiari, namanya ikhtiari sengaja. Ada gerak-gerak yang sifatnya doruri, nggak disengaja. Contoh, kita nggak biasa di podium suruh ngomong gemeteran, itu kan gerak-gerak yang tanpa ikhtiar kita, dan gerak sendiri karena kita pada nervous atau lagi baca di khusyuk gerak-gerak ya, karena nggak dengan tanpa ikhtiar dia ya. Jadi gerak kita itu ada gerak yang sifatnya ikhtiari, ada gerak yang sifatnya doruri. Ikhtiari karena ikhtiar kita, karena emang kita sengaja pengen gerak. Tapi kalau doruri itu tanpa kita kontrol, dia bergerak sendiri ya. Contoh gampangnya ketika kita lagi gemeter, kedinginan, grogi ya. Kalau orang nggak biasa megang mic, suruh berdiri di tengah-tengah orang banyak kan kakinya goyang-goyang, benar-benar itu kan nggak bisa dikontrol, gerak sendiri. Nah, hal seperti itu ya tidak sampai membatalkan daripada sholat, karena harokahnya harokah ittirariyah, doruriyah. Wa ibradul yati wardu'a ala tawali bil haqqi marratun wahidatun, sedangkan menggerakkan tangan dan mengembalikan tangan secara berturut-turut bil haqqi, dengan dia menggaruk itu dihitung marrah wahidah, 1 kali. Kata di sini, jadi ngangkat tangan kembali lagi, nah itu dikatakan 1 gerakan dengan syarat tawalian, berturut-turut, langsung menyambung antara 1 gerakan dengan gerakan berikutnya. Kalau dia lama dulu, nah, itu baru dihitung 2 tuh ya.
karena sudah sifatnya terputus antara satu gerakan dengan gerakan yang satunya. Tapi kalau alat tawali ya itu dihitung satu gerakan. Wa kadarafuha an sadrihi wa waduha ala mawdi haqqi maratun wahidatun, begitu juga meletakkan tangannya ke dada, wa waduha ala mawdil haqqi, dan meletakkan ke tempat yang dia garuk, itu juga dikatakan satu gerakan. Ainin tasala ahaduhuma bil ukhra, apabila gerakan-gerakan tersebut menyambung dengan gerakan yang satunya. Wa illa, kalau tidak menyambung, terpisah, wa kullun marrah, maka setiap gerakan dihitung satu. Ya, berarti dua, tambah satu lagi batal. Nah, ya, tambah satu lagi batal. Walama istadhara syekhuna, menurut pendapat yang jelas dari guru kami. Kemudian lagi hal-hal yang membatalkan daripada sholat adalah wayamtik amdan walau biikrahim biharfaini. Di antara yang membatalkan daripada sholat adalah berucap dengan disengaja walaupun dipaksa, biharfaini, dengan mengeluarkan dua huruf intawalaya, apabila dua huruf tersebut berurut-urut, terus menerus. Jadi di dalam sholat ngomong walaupun cuma dua huruf batal. Ya, au kan dua huruf. Apa yang au? Nah, tiga huruf itu batal, ya, batal, ya. Berbicara dengan disengaja walaupun dengan dipaksa, ya, yang menimbulkan dua huruf itu bisa membatalkan daripada sholat. Kama istadhara syekhuna, seperti halnya yang dijelaskan oleh guru kami. Min ghairi Qur'anin wa dzikrin aw du'ain lam yaqsid biha mujarradan tawhid. Dari selain Al-Quran dan juga zikiran atau doa-doa, malam yaksid, selama dari bacaan-bacaan Al-Quran, zikir dan doa tersebut, ya, tidak memiliki tujuan yang lain kecuali qasdut tauhid, memberikan pemahaman kepada orang yang ada di samping misalnya, maka batal kalau begitu. Ya, jadi kalau bacanya Al-Quran nggak sampai batal, kalau bacaannya zikir nggak sampai batal, walaupun konteks Al-Qurannya di luar bacaan sholat, zikirannya di konteks luar bacaan zikiran sholat, doanya juga di luar doa konteks bacaan sholat, tetap sah selama bacaan-bacaan dari tiga tadi itu tujuannya bukan qasdut tauhid. Kalau qasdut tauhid, qasdut itu apa? Memberi pemahaman, memberi pengertian kepada orang yang ada di samping. Contohnya kakalihi liman ista'adanuhu fiduhul, seperti halnya, ya, ucapan orang yang sholat kepada orang yang ada di luar, datang atau lagi tamu ke rumah kita, tok 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 tok, assalamualaikum. Nah, kita lagi sholat kebetulan, kemudian kita jawab udkhuluha bisalamin aminin. Nah, itu bacaan Al-Quran. Tapi kalau bacaan tersebut tujuannya untuk memberi pemahaman kepada orang di luar biar dia masuk, maka sholat kita batal. Kalau hanya tujuan litabhim saja. Tapi kalau tujuannya diiringi qasdu qiraatil Qur'an wa dzikr, sah batal. Sholat tamu datang, udkhuluha bisalamin aminin. Maksudnya kalau masuk dulu salam dulu, jangan tak tok doang kan gitu. Udkhuluha nanti apa? Masuklah kamu ke rumah ini bisalamin dengan mulut sah. Nah, itu nanti itu, dan itu bacaan Al-Quran. Nah, itu kita baca ketika sholat. Kalau tujuannya memberi pemahaman kepada orang yang di luar biar dia sholat langsung masuk, maka batal sholat kita. Tapi kalau tujuannya membaca ayat tersebut bukan tujuan tablik saja, fakot, tapi ma'a qiraatil Quran awi zikir,
la tabtul, maka tidak sampai membatalkan dari sholat kita. Nanti kasus-kasusnya ada, seperti mengingatkan imamnya baca Quran lagi sholat, bacanya surat-surat yang susah-susah. Banyak kalau imamnya baca surat-surat yang sekiranya betul-betul hafal bener, ya artinya lupa, makmumnya ngingetin, melanjutkan ayat tapi tujuannya qasdut tafhim, qasdul tadzkir, mengingatkan imam, batal. Harus diiringi dengan niat zikir atau dia baca Quran. Gak boleh niat tujuan hanya mengingatkan saja. Dibaca Quran tujuan ingetin tok ya. Karena tujuan kan berarti berangkat dari hati. Imamnya gak nyambungnya baca, diingetin dengan lanjutan ayatnya. Tujuannya hanya mengingatkan saja, maka hal tersebut bisa membatalkan daripada sholat si makmum tersebut karena dia berbicara ya bukan pada konteksnya. Pahami ya? In qasada al-qira'ah aw dzikr wahdah aw ma'an tanbih lam taqtul. Nah kalau ucapan tadi udkhuluha bisalamin aminin, ya tujuannya untuk membaca Al-Quran atau berzikir, ya, atau ada ma'atanbih atau ada unsur untuk mengingatkan orang yang di luar, lam taqtul, tidak sampai membatalkan daripada sholat kita. Kalau tujuannya hanya tanbih saja, mengingatkan saja, hal tersebut bisa membatalkan daripada sholat. Wa kada in atlaqa ala ma qala hujjatun mutaqaddimun. Begitu juga menurut sebagian ulama dari ulama-ulama terdahulu ketika memutlakan dari ucapan tersebut, dia dimutlakan aja, gak diniatkan apa-apa, dia sekedar ucap. Ada yang mengatakan hal tersebut tidak sampai membatalkan daripada sholat, lakinil ladzi fit tahqiq wat daqaiq al-butlan. Namun di dalam kitab at-tahqiq wat daqaiq, hal tersebut bisa membatalkan daripada sholat. Udkhuluha bisalamin aminin, memutlakan. Gak niat qiraah, gak niat dikira, gak niat tanbih, gak pokoknya diucapkan saja. Maka menurut huwa al-mu'tamad, itu juga bisa membatalkan daripada sholat. Makanya kalau makmum ya imamnya salah atau melakukan gerakan dia gak tahiyat awal, jangan ingetin doang. Jadi kalau kencang itu boleh pas ingetin doang itu. Nah, ingetin doang nanti itu ya. Kan sering tuh. Niat subhanallah jangan tujuan untuk mengingatkan saja, diiringi dengan dia bertasbih dengan mengucapkan subhanallah. Kadang-kadang cuma ngingetin doang. Ya, ini perlu dipahami. Wa ta'ti hadis suratu suwaru al-arba, dan 4 bentuk ini ya, ini juga terjadi fil fathi, di dalam mengingatkan alal imam, atas imamnya bil Quran ketika membaca Al-Quran, awi dzikir, di dalam berzikir. Sama ya, ketika kita mengingatkan imam subhanallah, apa tujuan Anda? Kalau Anda tujuan subhanallah hanya mengingatkan imam saja bahwa imam belum tahiyat awal, maka sholat kita menjadi batal. Maka ucapan subhanallah itu harus diiringi dengan niat tasbih, niat zikir, diiringi dengan sekaligus mengingat. Jangan cuma tujuan hanya untuk mengingatkan saja. Imam baca Al-Qurannya salah, kita melanjutin makmumnya, niatkan liqiraatil Quran ma'at tanbih, bersamaan dengan mengingatkan imam. Maka kalau seperti itu la tubtil, tidak sampai membatalkan daripada sholat kita. Wabil jahri bitakbiril intiqal minal imam wal muballigh, ya. Begitu juga di dalam mengeraskan takbir intiqal,
baik itu dari imamnya atau mubalik. Kalau mubalik itu yang menyampaikan ucapan imam. Atau kalau di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, itu kan kalau sholat jamaah itu ada mubalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Itu mubalik yang menyampaikan suaranya di. Nah, kalau imam baca Allahu Akbar, perpindahan dari berdiri ke ruku, dari ruku Sami Allahu liman hamidah ke i'tidal, ke sujud, dia baca Allahu Akbar, itu tujuannya untuk mengingatkan makmum untuk ruku saja, maka sholatnya menjadi batal. Baca takbirnya harus diiringi dengan niat tasbih. Ya, jangan cuma pengen ngingetin makmum wayahnya ruku, ya, wayahnya ruku, wayahnya i'tidal, wayahnya sujud, tapi pakai takbir Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar itu jangan diniatkan hanya untuk mengingatkan kepada makmum bahwa wayahnya ruku. Kalau tujuannya hanya itu saja, biar didengar makmum, oh pas waktunya ruku, maka sholatnya menjadi batal. Jadi takbirnya harus diiringi dengan niat qasdul dzikir, berzikir kepada Allah dengan ucapan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu tujuan itu bukan tujuan mengingatkan si makmum, bukan, ya. Boleh, tapi diiringi dengan tujuan zikir, ya. Yang namanya tujuan niat ke dalam hati, ya, kita nggak tahu, ya. Yang penting kita husnudzon, ya, bahwa imamnya ketika takbir tersebut bukan hanya niat untuk mengingatkan saja, tetapi memang itu tasbih zikiran yang dibaca di dalam sholat. Wa yamtik biharfaini walau dhahara fi tanahnuhin li ghairi ta'adzuri qira'atin wajibatin. Dan juga batal sholat disebabkan dia mengucapkan dua huruf, walaupun dua huruf tersebut nampak fi tanahnu, di dalam dehem, li ghairi ta'adzuri qira'atin wajibatin, bagi selain kesulitannya dia di dalam membaca bacaan yang wajib, contoh seperti Al-Fatihah, seperti tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi. Jadi kalau sholat DM jangan berlebihan. Kalau DM di situ mengeluarkan dua huruf, maka bisa membatalkan daripada sholat, kecuali memang DM-nya dia dita'adzuri qiraati wajibah, karena memang untuk biar enggak sulit membaca bacaan yang wajib dibaca dalam sholat, contoh Al-Fatihah. Baca surat kan agak sulit tuh, suaranya perlu narik nafas, ada yang ganjil, bismillah, itu boleh, walaupun sampai keluar huruf, itu boleh, karena ta'adzur li qiraatil wajib, karena untuk membaca sesuatu yang wajib. Kalau nggak dia dehem, suaranya serak atau bagaimana sulit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia dehem dan kesulitan, aja nggak ada pengen baca, batal. Kalau sampai mengeluarkan dua huruf, ya, kecuali tadi kalau memang dia pengen bacaan sesuatu yang wajib, baca Fatihah itu wajib. Kalau dia nggak dehem, baca Fatihah nggak sulit nih, jangan apa-apa dehem, walaupun sampai mengeluarkan huruf nggak batal. Baca tasyahud akhir, dia pengen baca sulit, kecuali dia dehem nih, dia dehem mengeluarkan huruf, dua huruf nggak batal. Baca sholawat juga begitu, tidak batal. Betul biduhuri harfaini, ya, fi tanah noli ta'adzur min qaulin, nggak batal kalau seperti itu. Tapi kalau sengaja di dalam IDM tanpa ada alasan tertentu dan sampai mengeluarkan huruf di dalam DM-nya, itu bisa membatalkan daripada sholat. Al-dahara binahwi kas'al, atau nampaknya dua huruf
di dalam semisal batuk, wa bukain nangis, wa atasin wahing, wa dohakin dan ketawa. Batuknya ya sampai mengeluarkan daripada dua huruf. Nah, kecuali tadi emang dia orangnya punya lagi dalam pada penyakit batuk ya, yang mungkin sulit untuk enggak batuk. Nah, itu berbeda lagi. Wa kharaja bi qawli ta'addurin qira'atin wajibah ma'idatur harfani bi tanahlul ta'addi qira'atin masnunah kasurah awil qunut awil jahra bil fatihah. Kata betul. Nah, kalau kita cuma pengen baca yang sunah-sunah, kudu DM dan DM-nya sampai mengeluarkan dua huruf batal. Baca surat contohnya. Surat kan sunah. Ini kalau nggak DM nggak bisa baca surat. Tapi kalau dia DM bisa keluar dua huruf, mendingan nggak usah dibaca. Karena kalau dia sampai DM bela-belain yang sunnah dan DM-nya mengeluarkan dua huruf bisa membatalkan daripada sholat. Pahami hal yang sunnah. Ya, kalau dehem terpaksa karena ingin melakukan yang wajib, bacaan yang wajib, dan dehem yang mengeluarkan dua huruf tidak sampai batal. Tapi kalau dia berdehem karena ingin melakukan bacaan yang sunnah dan dehem yang mengeluarkan dua huruf, ini bisa membatalkan daripada sholat. Ma'idha dhaharot harfani fi tanahnuhin li ta'adduri qira'atin masnunah batal, maka hal tersebut bisa membatalkan daripada puasa sholat. Wa bahasa azhar kasiu zawajat tanahnu lis-shaim li ikhrajin nukhamah tubtilu shaumahu. Dan Imam Hajar Kasih membahas bahwa diperbolehkannya dehemnya orang yang berpuasa di dalam sholat ketika ingin mengeluarkan nukhamah, reaknya, yang mana reak tersebut kalau dia telat itu bisa membatalkan dari puasa. Ya, reak udah sampai dengan haddud dhahir, keluarin itu kan sholat sudah gak apa-apa, bahasa kita udah ada. Jadi kalau reak sudah sampai keluar haddud dhahir, itu bagian udah termasuk keluar, ditelat lagi batal puasa kita. Nah, sholat kita juga batal karena kita sholat memakan sesuatu yang sifatnya udah keluar. Ya, kalau di luar sholat sih nggak apa-apa, tuh reak ditelan. Ya, tapi kalau di dalam sholat kalau ada sampai sini, ya itu sudah dikatakan di luar. Ketika ada puasa, reak ditelan batal karena sudah melewati batasan luar dan dalam. Batasan luar dan dalam mana? Huruf halak. Reak ditarik keluar ke mulut, itu sudah di luar itu. Ditelan lagi batal sholatnya, batal puasanya. Nah, kalau lagi puasa bagaimana itu? Kalau udah keluar di sini, ya udah keluarkan sekalian, keluar. Tidak sampai membatalkan daripada sholat, walaupun DM-nya itu sampai mengeluarkan huruf dua huruf. Wa tajihu jawazul muhtir aidan. Dan begitu juga Syekhuna guru kami mengatakan diperbolehkan juga bagi orang yang tidak berpuasa li ikhrajin nukhamah, untuk mengeluarkan daripada riyak tubtilu sholatahu, yang bisa membatalkan daripada sholatnya, bi an nazalat li haddid dhahir, dengan gambaran riyak yang disebut sudah sampai dengan batasan dhahir, walam yumkin ikhrajuha illa bihi, yang tidak mungkin mengeluarkannya kecuali dengan berdehem. Tak apa-apa walaupun sampai mengeluarkan daripada dua huruf. Walau tanahnaha imamu fabana minhu harfani lam yajib mufaraqatuhu li'anna dhahir taharruzu anil mubtil. Apabila seorang imam di dalam dehem ternyata nampak di dalam dehemnya dua huruf, maka bagi makmum tidak wajib untuk mufaraqah, untuk berpisah dengan imamnya, karena secara hukum dhahir imam itu menjaga dirinya dari melakukan yang membatalkan sholat, yaitu berdehem berlebihan sehingga mengeluarkan dua huruf. Nggak perlu imamnya dehemnya kayaknya keluar huruf nih, dua
dua huruf, nggak perlu bisa, karena imamnya mungkin hati-hati secara zahir, imamnya hati-hati. Tapi indah qarinatul hali ala adami udrihi wajibat mufaraqatuhu. Tapi kalau ada qarinah, ya ada bukti-bukti yang menjelaskan tentang imamnya itu dalam keadaan uzur, di dehemnya asal-asalan, wah dehemnya kenceng, ya karena dia tidak dalam keadaan penyakit misalkan, sehingga dehemnya mengeluarkan dua huruf lebih bahkan, maka wajib bagi makmum untuk mufaraqah, karena imamnya sudah jelas-jelas sholatnya menjadi batal. Walau ibtala syakhsun binahwi su'alin daimin, apabila seseorang diuji dengan semisal batuk yang daim, apa batuk yang selalu batuk, penyakit batuk, alergi batuk misalkan, bihaitsu lam yakhlu zamanun minal waqti yas'a shalah bila su'al, dengan sekiranya tidak ada kesempatan waktu ya bagi dia untuk melakukan sholat dengan tanpa batuk, maka hal tersebut tidak sampai membatalkan daripada sholat. Batuk yang sampai mengeluarkan dua huruf. Jadi kesimpulannya, kalau dehem, kalau batuk, kalau wahing, jangan berlebihan di dalam sholat, karena khawatir akan mengeluarkan dua huruf yang itu bisa membatalkan daripada sholat kita. Kalau memang perlu dehem ya dehem, tapi jangan berlebihan. Kalau batuk ya batuk apa-apa, tapi jangan sampai nah itu kan udah berlebihan itu, ya udah kayak motor berlebihan, maka batal ya, sampai mengeluarkan dua huruf. Nah ini aturan-aturan seperti ini ya, hal-hal yang memang perlu kita ketahui. Intinya agar kita di dalam ibadah ini betul-betul khusyuk ya, dan juga tidak mengganggu yang lainnya. Kalau batuknya sampai bengek-bengek ya, kan yang lain juga merasa terganggu dan lain sebagainya ya, apalagi sampai mengeluarkan dua huruf lebih, itu juga bisa membatalkan daripada sholat kita, karena dikatakan dia orang yang berbicara dua huruf dengan disengaja. Ya mudah-mudahan ya di pembahasan kita nanti kita lanjutkan lagi masih yang berkaitan dengan yang membatalkan daripada sholat kita, untuk dipahami agar ibadah yang kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbana wa qina ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahil qudri wa dzakara wa bina bikum lima tartadi qawlan wa bi'ala qurama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat qawla man akhta bil khair wa nufa kulla syarr. Rabbana wasrih lana kulla su'ud wa aqira bil damikal uyur waqti anna rabbana kulla dhiyub qabla an ta'tiyana rasulul manur wa khbir wa surah ta'akraman syadar wa salatu baita uzal mustafa manal haqidana wal wabba bi kitabina shishiba wa nalani kirami musuraba wa ala sabbil masabil qarallah mahdina bi huda wa jalna iman sabiri taqwala tuwallina wal yamsibah wala tajanna liman khalaf baqraq wa asab wa sunallah wa liman wakil ni'mal maula liman nasir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil ladhim. Rabbi subhanallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.